Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Abdul Halik dari kelas 11-9. Saya di sini akan menjelaskan tentang perjalanan samudera bangsa Eropa ke Nusantara. Pada abad 15, bangsa Eropa sedang gencar mencari jalur perdagangan baru menuju Asia, khususnya untuk mendapatkan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu manis. Rempah-rempah ini sangat berharga di Eropa. Namun jalur darat melalui Timur Tengah dikuasai oleh Kesultanan Ottoman, sehingga membuat harga menjadi sangat mahal. Karena itu, bangsa Eropa mencari jalur laut untuk langsung sampai ke Kepulauan Rempah, yang kini dikenal sebagai Indonesia bagian timur. Bangsa Eropa yang pertama yang akan saya bahas yaitu negara Portugis. Tokoh pertama yang saya akan bahas yaitu Bartolomeu Dias. Lahir sekitar tahun 1450 di Algarve, Portugal. Dias berasal dari keluarga bangsawan yang dekat dengan istana. Ia dikenal sebagai pelaut ulung dan navigator berani. Raja John II menugaskannya mencari jalur laut ke India. Pencapaiannya, penemuan Tanjung Harapan membuka jalan bagi bangsa Portugis untuk melanjutkan perjalanan menuju Samudra Hindia. Walaupun Dias tidak sampai ke Asia, ekspedisinya menjadi landasan penting bagi pelaut berikutnya yang akhirnya sampai ke Nusantara. Rute Bartolomeu Dias. Pada tahun 1487, ia berangkat dari Lisabon menyusuri pantai barat Afrika sampai melewati Teluk Guinea dan terus berlayar ke selatan. Kapalnya dihantam badai besar yang membuat armadanya terorong jauh ke laut lepas. Saat kembali ke pantai, ia sudah berada di ujung selatan benua Afrika. Tempat itu kemudian dinamai Tanjung Harapan. Tokoh selanjutnya, Vasco da Gama, 1460 sampai 1524. Lahir di Sines, Portugal, anak seorang bangsawan kecil. Sejak muda dilatih dalam ilmu navigasi dan astronomi. Pada 1497, Raja Manuel I memerintahnya memimpin ekspedisi besar menuju India lewat jalur laut. Pencapaiannya, ekspedisi Vasco da Gama membuktikan bahwa Asia bisa dicapai lewat jalur laut. Keberhasilan ini membuat Portugis semakin agresif menguasai jalur perdagangan, yang akhirnya membawa mereka ke Malaka 1511 dan Maluku 1512 sebagai pusat rempah-rempah. Rute Vasco da Gama. Pada tahun 1497, ia berangkat dari Lisabon dengan 4 kapal. Perjalanannya mengikuti rute Dias, melewati pantai barat Afrika hingga Tanjung Harapan, lalu berlabuh di Mozambik, Mombasa, dan Malindi. Dari Malindi, dengan bantuan jurumudi Arab, ia menyeberangi Samudra Hindia dan akhirnya tiba di Calicut, India, 1498. Tokoh selanjutnya, Alfonso de Albuquerque, 1453 sampai 1515. Lahir di Alhandra, Portugal. Ia adalah panglima perang sekaligus gubernur Portugis di Asia, dijuluki Singa Laut karena keberanian dan strategi militernya. Pencapaian, dengan merebut Malaka dan mencapai Maluku, Alfonso de Albuquerque menjadi Portugis sebagai bangsa Eropa pertama yang berhasil menguasai jalur rempah-rempah di Nusantara. Rute Alfonso de Albuquerque. Bermarkas di Goa, India, ia kemudian memimpin ekspedisi ke Asia Tenggara. Pada tahun 1511, ia berhasil menaklukkan Malaka, kota pelabuhan penting yang saat itu menjadi pusat perdagangan Asia. Dari Malaka, armada Portugis melanjutkan pelayaran lebih jauh ke timur hingga mencapai Maluku, pusat produksi cengkih dan pala. Bangsa Eropa selanjutnya yang saya akan bahas yaitu negara Spanyol. Tokoh pertama yaitu Christopher Columbus, 1451 sampai 1506. Lahir di Genoa, Italia. Sejak remaja, ia menjadi pelaut di Mediterania. Ia yakin bumi bulat dan ingin mencapai Asia dengan berlayar ke arah barat. Setelah ditolak banyak raja, akhirnya Ferdinand dan Isabella dari Spanyol mendanainya. Pencapaian, walaupun tidak pernah sampai ke Asia atau Nusantara, penemuan Columbus atas benua baru Amerika
membuka jalan bagi Spanyol untuk mencari jalur lain di Asia, yang kemudian dituliskan oleh Ferdinand Magellan. Rute Christopher Columbus. Pada tahun 1492, ia berangkat dari Palos dengan 3 kapal, Nina, Pinta, dan Santa Maria. Dari sana, ia singgah di Kepulauan Kanari, lalu menyeberangi Samudra Atlantik. Akhirnya, ia tiba di sebuah kepulauan yang ia kira adalah Asia, padahal sebenarnya adalah Bahama, Cuba, dan Hispaniola. Tokoh selanjutnya, Ferdinand Magellan, 1480–1521, lahir di Sabrosa, Portugal. Sejak muda, ia belajar ke India dan Afrika. Karena kecewa pada Portugis, ia pindah ke Spanyol dan menawarkan rencana mencapai Maluku lewat barat. Pencapaian, walau Magellan tidak sempat menyelesaikan perjalanannya, ekspedisinya membuka jalur laut dari barat menuju Asia dan hampir mencapai Nusantara. Rute Ferdinand Magellan. Pada tahun 1519, ia berangkat dari Sevilla dengan 5 kapal. Ekspedisi ini menyeberangi Samudra Atlantik, melewati pantai Brasil, hingga menemukan celah sempit yang kini dikenal sebagai Selat Magalhães di ujung Amerika Selatan. Dari situ, ia memasuki lautan luas yang diberi nama Samudra Pasifik. Setelah berbulan-bulan berlayar, ia tiba di Filipina. Tokoh selanjutnya, Juan Sebastian de Elcano, 1486–1526, lahir di Getaria, Spanyol. Awalnya seorang nelayan dan pedagang, kemudian bergabung dalam armada Magellan. Setelah Magellan gugur, ia ditunjuk sebagai pemimpin ekspedisi. Pencapaian, de Elcano tercatat sebagai orang pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Lebih dari itu, ia membawa Spanyol masuk dalam ke pusat perdagangan rempah di Nusantara, sehingga Spanyol ikut bersaing dalam Portugis. Rute Sebastian de Elcano. Dari Filipina, ia melanjutkan pelayaran ke timur hingga tiba di Tidor, Maluku, 1521. Setelah itu, ia membawa armadanya pulang dengan menyeberangi Samudra Hindia, melewati Tanjung Harapan, lalu kembali ke Spanyol. Bangsa Eropa tadi yang saya akan bahas yaitu negara Belanda. Tokoh selanjutnya, Cornelius de Houtman, 1565–1599, lahir di Gouda, Belanda, seorang pedagang yang memimpin ekspedisi Belanda pertama ke Nusantara. Ekspedisinya didanai pengusaha Belanda yang ingin menyaingi Portugis. Pencapaian, walaupun kedatangannya menimbulkan konflik dengan Kesultanan Banten dan gagal berdagang, ekspedisi Cornelius de Houtman menjadi tonggak sejarah karena berhasil membawa Belanda pertama kali sampai ke Nusantara. Rute Cornelius de Houtman. Pada tahun 1595, ia memimpin ekspedisi pertama Belanda dari Amsterdam dengan 4 kapal. Rutenya melewati Laut Utara, Selat Inggris, Samudra Atlantik, lalu Tanjung Harapan. Setelah menyeberangi Samudra Hindia, ia akhirnya tiba di Banten. Tokoh pertama yaitu Jacob van Eyck, 1564–1638, lahir di Amsterdam, seorang pelaut dan politisi Belanda. Ia ditunjuk memimpin armada besar setelah ekspedisi Houtman. Pencapaian, ekspedisi Jacob van Eyck sangat sukses dan memperkuat keyakinan Belanda bahwa Nusantara adalah sumber kekayaan utama. Keberhasilan ini mendorong Belanda untuk mendirikan VOC 1602 dan perlahan-lahan menguasai perdagangan di Indonesia. Itu Jacob van Eyck pada tahun 1598 yang memimpin ekspedisi besar dari Amsterdam dengan 8 kapal. Perjalanannya melewati Tanjung Harapan lalu langsung menuju ke Kepulauan Maluku. Di sana, ia berhasil berdagang dengan penduduk lokal dan memperoleh cengkeh serta pala dalam jumlah besar.